Pariwisata ini kan sudah lama ya, tentunya sejak Orde Baru juga sudah ada pariwisata. Tapi kementeriannya itu kan selalu berubah-ubah. Pertama ada pariwisata, ada Parsnibud, lantas juga ada Budpar, terakhir dengan disebut pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya jelaskan mengapa kalau terjadi semacam penggabungan, penambahan, pengurangan. Mungkin pariwisata belum dianggap sesuatu yang strategis gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari angka-angka, dari kontribusinya, pariwisata itu baik secara global ya, di dunia internasional sudah diakui memberikan kontribusi sangat besar untuk perekonomian global. Bahkan 9% GDP dunia itu di sektor jasa pariwisata. Yang kedua, dari 10 tenaga kerja yang tercipta, 1 itu di sektor pariwisata. Nah, itu berarti itu. Juga nilai ekspornya tinggi. Ya, artinya nilai ekspor itu para wisatawan yang membeli barang souvenir dari negara di mana destinasi itu ada, atau dia berkunjung ke satu destinasi. Nah, ini yang kita lihat salah satu keuntungan atau kontribusi pariwisata secara global. Nah, di Indonesia juga dari tahun ke tahun, awalnya cuma 10 tahun yang lalu, nggak sampai 6 juta lalu, baru 5 juta kita wismanya. Saat ini sudah kita peroleh sekitar 8 juta lebih, 8,8, dengan perolehan devisa sekitar 10 miliar dolar, ya kan? Nah, tentunya ini adalah kontribusi yang sangat signifikan. Kalau dibuat rankingnya, pariwisata itu nomor 4, belum tenaga kerjanya, ada 10 juta lebih. Tambah lagi pajak hotel restoran yang disumbangkan dari sektor pariwisata juga mencapai 50-40 triliun. Nah, ini kontribusinya. Dan juga pariwisata ini yang perlu kita garis bawahi, dia adalah in situ, sehingga ada yang kita sebut perataan pembangunan. Karena satu objek, satu destinasi nggak mungkin dipindahkan. Ya kan, umpamanya Borobudur kan nggak mungkin dipindahin ke Cirebon, kan? Adanya di Borobudur. Jadi kalau orang mau lihat Borobudur ya harus ke Borobudur, harus ke Jawa Tengah. Nah, ini jadi kita bisa juga menganggap pariwisata juga tuh sebagai alat yang membantu untuk pemerataan pendapatan dan perekonomian dan juga kesejahteraan. Nah, pemerintah sudah melakukan berbagai macam perbaikan, terutama destinasi. Kalau dulu itu orang hanya tahu Bali, Bali lagi. Sekarang relatif sudah mulai banyak tumbuh daerah-daerah wisata baru. Ya, misalnya kesebelahannya NTT, NTB itu sudah mulai menjadi objek wisata. Bahkan ke timur, ke Raja Ampat, ke Ambon, ke Manado, Ternate, Tidore, sekarang sudah bagian, walaupun sebelum semaju Bali, tapi sudah mulai dikunjungi banyak orang juga, terutama Wisnus dan juga sebagian Wisma. Ke barat juga banyak daerah baru seperti Sumatera Barat, seperti Bangka Belitung dan seterusnya. Ini juga memberikan arti yang sangat positif buat pariwisata Indonesia. Dan dari segi income per kapita, Indonesia juga meningkat ya, jadi sehingga middle class juga naik. Oleh karena itu kita tidak hanya tergantung pada Wisma, tapi Wisnus, wisatawan Nusantara ini juga 1 tahun lebih dari 200 juta pergerakan. Tahun ini kita targetkan 245 juta pergerakan. Artinya orang yang berjalan-jalan di Indonesia itu sekitar itu. Tentunya ada yang bolak-balik karena itu gerakan. Ini juga memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Ya. Itu tadi kita buka destinasi baru. Yang berikutnya yang juga strategik juga aksesibilitas. Dulu kalau ke Palembang, ke Labuan Bajo itu susah sekali. Sekarang ke Palembang itu sudah 32 flight. Ya kan? Itu yang penting juga itu. 32 flight, sehingga dengan demikian tentunya akan punya dampak kepada hotel restoran di Palembang. Juga ke Batam, Bintan, apalagi ke NTB juga begitu. Bahkan ada beberapa pelabuhan sudah internasional seperti Kuala Namu, NTB, Ujung Pandang dan seterusnya. Nah, ini kan sangat positif bagi itu justru tahap kedua. Setelah kita perbaiki destinasi, kita harus promosi. Promosi itu investasi yang cukup besar. Jadi kalau kita mau dapat tamu yang banyak, kita harus promosi. Itu yang harus dilakukan. Ya. Dan sekarang kita sudah promosi ke tujuan-tujuan daerah-daerah yang memberikan sumber wisata. Artinya
negara-negara yang punya potensi untuk berwisata seperti Korea, Malaysia, Singapura, China, Australia, dan termasuk juga tentunya Eropa dan Timur Tengah. Nah, kita sudah melakukan pemasaran ke sana. Mudah-mudahan ini tentunya terus bertambah karena kita masih relatif sedikit dibandingin dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jadi kita harus kerja keras meningkatkan promosi, juga tentunya memperbaiki kualitas objek, destinasi, dan tentunya juga services atau pelayanan yang berbasis kepada manusia, sumber manusia itu. Kalau ini kita lakukan, pariwisata akan menjadi kontributor perekonomian Indonesia dan tentunya sekaligus menciptakan tenaga kerja. Dan ini pariwisata ini salah satu juga yang tidak terlalu berat dari investasinya, dalam pengertian kalau dibandingin buat pabrik kan prosesnya lama. Dan juga dia sangat spesifik skillnya dan seterusnya. Pariwisata lebih relatif ringan dan kita menjual barang yang tidak pernah habis, mestinya begitu kan. Pantai, gunung kan cuma dilihat di foto dan seterusnya. Nah, menurut saya ini satu sektor yang di masa depan sangat menjanjikan. Ini sudah terbukti. Jadi kalau kita dengan potensi laut, alam kita termasuk danau, sungai, gunung kita tidak manfaatkan, ini kita mengalami kerugian. Ini akan potensi buat kita. Yang berikutnya juga kalau kita tidak kasarnya mengoptimalkan ini, ya masyarakat kita nanti pergi ke tempat lain dibandingin ke Indonesia. Gitu. Ya, oke. Ini Pak. Kreatif itu sangat erat karena pariwisata itu menjadi pasar, memberikan dorongan pasar buat ekonomi kreatif. Contoh konkret adalah umpamanya kalau orang berwisata, dia butuh kuliner, makanan, itu bagian dari ekonomi kreatif. Semakin banyak orang datang, semakin orang butuh makan. Kedua, tentunya industri hiburan, itu juga bagian dari ekonomi kreatif. Film, foto, desain, termasuk juga fashion show, termasuk juga iklan, itu bagian dari ekonomi kreatif yang sangat menunjang pariwisata. Kan kita butuh iklan, butuh brosur, leaflet, itu semua kreatif industri. Nah, yang juga penting adalah kreatif industri adalah souvenir. Orang kalau datang mesti beli souvenir dan seterusnya. Sehingga bisa dibayangkan, ya, kalau orang banyak datang ke Indonesia, kan kita nggak perlu jauh-jauh menjual batik kita. Orang pasti kalau tertarik dengan pemasaran kita yang baik, dengan kemasan yang baik, pasti akan menambah uang masuk bagi pengrajin, bagi pemerintah dalam pajak dan seterusnya. Jadi ekonomi kreatif menunjang pariwisata dan pariwisata merupakan pasar bagi ekonomi. Ya, saya rasa pariwisata kan sudah ditargetkan dalam pemerintah baru itu untuk harus mencapai 20 juta wisman. Menurut saya itu nggak mudah itu. Itu membutuhkan kerja yang kuat, sinergi, dan juga infrastruktur dan termasuk aksesibilitas yang memadai. Kalau nggak mungkin. Yang berikutnya juga tentunya dengan semakin besar target yang akan datang dan kualitas yang akan datang, tentu membutuhkan juga pertumbuhan sentra-sentra kreatif yang bisa memberikan dukungan kepada sektor pariwisata.